Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gifted, episode ke-16 season kedua, atau bisa dibilang episode terakhir. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di episode 16 ini, mereka semua berkumpul dan mendiskusikan rencana untuk menghentikan tindakan Reva dan lingkaran dalam. Mereka semua pun mengetahui kalau Reva menginginkan Andy dan Lauren untuk menghancurkan gedung Sentinel. Namun sekarang, mereka berencana akan menghancurkan gedung lingkaran dalam beserta Reva. Andy dan Lauren telah siap menghancurkan gedung lingkaran dalam. Rencana Reva sedikit tersendat karena Lauren dan Max yang tidak ada lagi. Namun, Reva mau Esme bersaudara menculik Andy dan Lauren karena misinya tak akan berjalan tanpa mereka berdua. Setelah itu, Reva menelpon Ryan dan menyuruhnya untuk menggerakkan kelompok pemurni sekarang karena Reva memiliki perintah untuk Ryan sekarang. Di lain sisi, John menyadari ada beberapa truk datang ke mereka. Saat mereka lihat, ternyata itu adalah rombongan kelompok pemurni yang datang, yang siap menangkap mereka semua. We're at the Westlake Apartments. We've had the building surrounded. The real question is whether you're going to let them escape again. Make sure nobody gets in our way. We're waiting a long time for this. I won't let you down. Kathleen dan Red pun melihat kelompok tersebut. Maka dari itu, Kathleen mengajak Red ke sebuah tempat yang dimana di sana Kathleen menyimpan semua persenjataannya yang ia beli. Kembali ke mereka berdua. Di saat Lauren dan Andy tinggal berdua, mereka melihat pintu yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tapi mereka melihat tidak ada orang yang masuk. Ternyata itu adalah ulah Fate yang bisa menghilang. Esme bersaudara pun dengan cepat mengendalikan pikiran Andy dan Lauren dan membawanya pergi dari sana. Is that any way to treat guests? You're doing great. Red dan Kathleen yang kembali sehabis mengambil senjata pun dibuat terkejut melihat rumah mereka yang berantakan dan melihat anak mereka sudah tidak ada di tempat. Esme bersaudara pun membawa Andy dan Lauren ke terowongan bawah tanah. Esme mengabarkan kalau ia telah berhasil membawanya, tapi ia tak bisa mengendalikan terus-menerus pikiran mereka berdua, karena kalau kelamaan, Andy dan Lauren bisa terkena stroke, bahkan bisa meninggal. Namun Reva tak peduli akan hal tersebut. Yang terpenting baginya adalah membawa mereka berdua ke gedung Sentinel dan menghancurkan gedung tersebut. Ia tak peduli Andy dan Lauren akan mati, karena cepat atau lambat, Reva juga akan membunuh mereka berdua nanti. Esme yang tak tega akan hal tersebut, mau tak mau mengikuti perintah Reva. Di rumah, John mencoba melihat kemana Lauren dan Andy menghilang, namun ia tak bisa karena terus melihat masa lalu dari Claire. Tapi, sesaat, ia bisa melihat sekelibat Andy dan Lauren yang pergi dibawa oleh Esme bersaudara beserta Fate. Akhirnya mereka semua tahu kalau Andy dan Lauren telah diculik oleh lingkaran dalam. Berhubung akses keluar sudah diblok oleh pemurni, mereka pun tak dapat pergi dari sana. Namun John dengan keyakinannya, ia mengatakan kalau ia siap mengalihkan perhatian pemurni dan menghadapinya sendirian. Mereka semua menolak ide John karena bisa membahayakan nyawanya. Namun John meyakinkan mereka semua kalau ia tak akan kenapa-napa. Di sisi lain, ia juga memiliki dendam terhadap Jess yang sudah membunuh kekasihnya. The four of you have to get to Lauren and Andy. You have to stop Reva. Brad Turner took Clarice from me. He can't do anything worse. Dan John pun keluar menghadapi Jess dan kelompok pemurni. It's him! What are you waiting for? Shoot him!
Setelah berhasil melawan mereka semua, Red, Caitlin, dan yang lainnya pun pergi dari sana dengan sebuah mobil. Setelah itu, John secara cepat juga pergi dari sana. Kini Jess telah terkecoh dan kehilangan mutan yang hendak ia tangkap. Di lain sisi, Esme membawa mereka berdua. Sesaat, Andy dan Lauren mencoba melawan, namun mereka tak bisa. Di sini terlihat Esme dan kedua saudaranya itu terlibat adu selisih pendapat. Esme begitu tak tega melihat Andy dan Lauren yang dikendalikan secara paksa. Namun kedua saudaranya itu malah tak peduli dan sangat setia dengan perintah Reva. What is it? You know what happens if we keep pushing them like this? We let you try choice. We'll break them. They might never recover. It's not like Reva's gonna let them live after what they did. They might as well be useful. Get up. Singkat cerita, John yang habis diserang habis-habisan mencoba lari dengan tenaga yang tersisa yang ia miliki. Tak lama kemudian, Earl datang menemuinya. Ia mencoba membantu John untuk menghadapi Jess dan kelompok pemurni yang sedang mengejarnya. Awalnya, John menolak bantuan tersebut, namun Earl meyakinkan kalau ia menolong demi Clear yang telah membantunya dan menyelamatkan kelompok Morlock dari serangan pemurni. Earl pun menyuruh John untuk memukulnya supaya ia bisa mengeluarkan kekuatannya kepada kelompok pemurni. Done. Get done, Mr. Proudstar. He's Thunderbird. Di saat John hendak membunuh Jess, ia tiba-tiba berhenti. Akhirnya tibalah mereka tepat di gedung Sentinel. Lauren memohon agar tidak menyuruhnya untuk menghancurkan gedung tersebut. Namun kedua saudara Esme malah menekannya, yang membuat Lauren merintih kesakitan. Esme hanya diam karena ia merasa tak tega mengendalikan pikiran mereka berdua. Time to hold hands. Relax and let go. Setelah berhasil menghancurkan gedung Sentinel, kini mereka berhadapan dengan Caitlin, Red, dan yang lainnya. Namun kedua saudaranya Esme malah mengendalikan pikiran Andy dan Lauren untuk membunuh mereka semua. Sesaat, Lorna memanggil Esme. Ia mencoba menyadarkan tindakan Esme yang selama ini telah melakukan tindakan yang salah. Sebenarnya, Esme ini hatinya masih ragu apakah harus mengikuti perintah Reva atau melawannya. Namun atas dorongan dari kedua saudaranya itu, ia pun memilih untuk mengikuti perintah Reva. The police are close. You can get away. Setelah itu, Esme yang telah sadar langsung menyuruh mereka semua untuk pergi dari sana sekarang dari tempat itu. Singkat cerita, Andy dan Lauren dirawat oleh orang tuanya karena kondisi mereka yang terluka parah. Malamnya, Red, Caitlin, Marco, dan Lorna telah tiba tepat di gedung lingkaran dalam. Lorna mengatakan gedung lingkaran dalam tepat berada di atas gedung, dan Lorna akan menunjukkan jalan untuk menuju ke pintu masuk lingkaran dalam. Saat di dalam, mereka dihadang oleh beberapa pengikut lingkaran dalam yang tersisa. Pertarungan di antara mereka pun tak dapat terelakkan. Fate yang dapat menghilang mencoba membunuh Red, namun Caitlin dengan cepat menembak Fate hingga tewas. Di sini, Red mencoba masuk ke dalam dan menghadapi Reva seorang diri. Ia mengatakan kekuatannya belum bisa dikendalikan, namun ia yakin apabila ia melawan Reva, ia bakalan bisa mengeluarkan seluruh kemampuan kekuatannya, karena kekuatan Reva yang dapat menekan kekuatan para mutan. Ia pun telah terbiasa merasakan rasa sakit tersebut, dan ia yakin bisa melawannya. Caitlin tentu saja tak setuju akan hal tersebut, tapi mereka tak memiliki cara lain, dan akhirnya Caitlin pun merelakan suaminya menghadapi Reva seorang diri. No, you can't do this. I have to. It's the only way.
Dan kini saatnya pertarungan antara Red dan Reva. Reva pun tanpa ragu-ragu langsung menyerang Red dengan kekuatannya. Namun dengan kegigihan dan pantang menyerah Red yang bisa membuatnya bertahan dari serangan Reva dan berhasil mengembalikan keadaan. Reva tentu saja sangat terkejut melihat kekuatannya tak mempan terhadap Red. Dan tiba-tiba, It's all yours. Let's go! Red akhirnya meledakkan dirinya yang membuat Reva dan gedung lingkaran dalam menjadi hancur berkeping-keping. Semuanya pun berakhir. Begitu juga peperangan ini yang telah selesai. But we know that what you did. You died so we could come together. Get heal. You died to stop hate. And you died so we could be with the people we love. Ready? Lalu terlihat Esme mengendalikan pikiran Ryan yang membuat Ryan mengakui semua kejahatannya. Mulai dari dirinya yang bersongkongkol dengan lingkaran dalam, dirinya juga yang memimpin kelompok pemurni untuk membunuh mutan dan selalu menjelek-jelekan mutan di televisi. Keluarga Von Strucker memberikan peringatan terakhir untuk suami sekaligus ayah mereka karena berkat Red lah sekarang hidup mutan menjadi tenang dan tak ada lagi peperangan. Karena yang membuat peperangan ini adalah lingkaran dalam dan kelompok pemurni. Dan sekarang kelompok-kelompok itu sudah tiada dan para mutan bisa hidup dengan tenang. Terlihat mereka semua berkumpul menjadi satu. Di sana terdapat Earl dan Esme. Earl mengatakan mutan di luar sana telah mengetahui pengorbanan keluarga Von Strucker dan pengorbanan kelompok mutan underground yang berhasil menghancurkan lingkaran dalam dan kelompok pemurni. Dan gedung Dinas Sentinel juga hancur, yang dimana membuat hidup para mutan menjadi aman. Dan sekarang seluruh mutan yang ada di dunia meminta bantuan mereka dan mencari pemimpin baru untuk mutan yang ada di dunia ini. Di saat sedang berdiskusi, tiba-tiba John merasakan kehadiran Claire di antara mereka. Saat ia keluar, tiba-tiba dan itu adalah Claire. Ternyata Claire masih hidup. Ia mengatakan ada sesuatu hal yang harus mereka ketahui dan ia membutuhkan bantuan mereka. We need to see. Episode terakhir pun selesai. Oke, jangan di skip dulu. Di sini Mimin ingin sedikit memberikan opini. Sebenarnya episode 16 ini adalah episode terakhir season kedua. Namun setelah Mimin melihat episode ini, sepertinya episode 16 ini bukanlah episode terakhir. Karena dari sisi cerita masih sangat menggantung dan seperti memiliki lanjutan cerita lagi. Mungkin The Gifted Marvel akan mengeluarkan season ketiganya yang sampai saat ini Mimin juga belum tahu kapan season ketiganya akan keluar. Jadi kita tunggu saja season ketiganya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video yang aku upload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.